Halo Sobat Warin dimanapun berada. Video ini adalah tentang Injil atau kabar baik kerajaan Allah. Adapun di video yang terdahulu sudah saya sampaikan bahwa Injil yang diberitakan oleh Yesus Kristus adalah Injil kerajaan Allah. Kemudian setelah terbitnya video itu, ada juga seorang Sobat Warin yang bertanya. Pertanyaannya adalah, lantas Injil atau kabar baik kerajaan Allah itu apa isi ajarannya? Nah, terima kasih buat Sobat Warin yang sudah bertanya. Dan melalui video ini saya akan menjawabnya. Adapun pertanyaan ini diajukan oleh seorang atas nama akun Untung Sucahyono. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan juga terima kasih banyak ya atas pertanyaan dari saudara Untung Sucahyono. Baiklah Sobat Warin, sebelum saya menjawabnya, mari kita sama-sama baca lagi ya pertanyaannya. Pertanyaannya adalah, lantas Injil atau kabar baik kerajaan Allah itu apa isi ajarannya? Dan sesungguhnya ini adalah suatu pertanyaan yang bagus sekali. Baiklah, sekarang saya akan memberikan jawabannya. Perhatikan baik-baik ya, Sobat Warin. Demikian, Sobat-Sobat Warin. Injil Kerajaan Allah. Pertanyaannya adalah, apa isi ajarannya? Begitu ya. Nah, baiklah. Sebelum kita menjawab apa isi Injil Kerajaan Allah ini, pertama-tama hal yang lebih penting, kita harus memahami dulu apa yang ditanyakan. Ya. Yang ditanyakan adalah jelas apa isi Injil Kerajaan Allah. Nah, oleh karena itu kita harus mengerti dulu apa makna atau arti dari Injil Kerajaan Allah. Baru nanti kita bahas isinya. Isi ajarannya apa saja. Nah, sebelumnya mari kita urai dulu. Injil artinya adalah kabar baik atau good news atau kabar gembira. Jadi Injil Kerajaan Allah artinya adalah kabar gembira kerajaan Allah. Bukan kabar gembira dari kerajaan setan, dari kerajaan Singosari, dari kerajaan Mojopahit, bukan. Tapi kabar gembira dari kerajaan Allah. Ini dulu yang harus diperhatikan. Baik. Selanjutnya, setelah kita paham bahwa Injil adalah kabar baik, kita juga harus memahami betul makna dari kerajaan. Kerajaan adalah suatu bentuk pemerintahan, juga kekuasaan atau kuasa. Jadi sesuatu disebut kerajaan karena ada kuasa dan ada pemerintahannya. Jelas ya, kalau dibilang kerajaan Mojopahit. Nah, jadi ada rajanya, ada pemerintahannya, ada kekuasaannya. Begitu juga ketika dikatakan kerajaan Allah. Nah, berarti ini adalah pemerintahan dari Allah. Ada kuasa dari Allah. Selanjutnya, kita juga harus memahami Allah atau God. Karena yang dibicarakan adalah Injil Kerajaan Allah. Ya, Injilnya kita sudah tahu adalah kabar baik. Kerajaan adalah tentang pemerintahan dan kuasa. Dan Allah atau God-nya yaitu siapa? God atau Allah atau Theos atau Elohim yang diberitakan adalah yang di dalam kitab Perjanjian Lama disebut sebagai YHWH atau Yahweh atau Yahuwah. Yang oleh Yesus diperkenalkan sebagai Bapa. Itu sebabnya Sobat-Sobat Warin, di video-video yang terdahulu ya, ada banyak ratusan video. Saya sudah menjelaskan, memberitakan tentang Yahuwah atau Yahweh atau Bapa sebagai satu-satunya God atau Theos yang benar yang dikabarkan oleh Yesus Kristus. Karena itu dasar. Kita tahu Injil kabar baik.
Kemudian kita harus tahu juga kabar baik dari mana? Dari kerajaan atau dari pemerintahan dan kuasa Allah. Loh, Allah atau God atau Theos yang mana? Nah, maka video-video yang terdahulu, ada ratusan video terdahulu, itu adalah pengetahuan pemahaman dasar. Allah yang diberitakan melalui kabar baik ini harus jelas dulu. Allah yang mana? Nah, teman-teman yang belum memahami, silakan tonton video-video yang terdahulu ya. Jadi Allah atau God atau Theos atau Elohim yang diberitakan dalam Injil Kerajaan Allah ini adalah Allahnya Yesus Kristus, yang oleh Yesus disapa sebagai Bapa, ya. Yang dalam Perjanjian Lama disebut namanya sebagai Yod He Vav He, YHWH. Ada yang menyebutnya Yahuwah, ada yang menyebutnya Yehova, ada yang menyebutnya Yahweh, ada ya Jehovah. Jadi inilah God atau Theos yang diberitakan oleh Yesus Kristus. Sekali lagi ya, ini penting dipahami bahwa kabar baik kerajaan yang diberitakan oleh Yesus Kristus ini adalah kabar baik pemerintahan dan kuasa dari Yahweh. Kabar baik kerajaan Yahweh. Ini penting dipahami ya. Sekali lagi ya. Jadi Yahweh adalah sumber dari warta kabar baik ini. Nah, marilah sekarang kita bahas kabar gembira kerajaan Allah. Apa saja isi dan berita-beritanya? Nah, jadi kabar gembira dari kerajaan Allah ini, dari kerajaan Yahuwah atau kerajaan Yahweh atau kerajaan Allah Bapa ini, apa saja isi dan berita-beritanya? Ini penting sekali. Ya, sedikitnya ada beberapa hal poin yang sangat penting harus dipahami. Ada sekitar 7-8 ya. Yaitu yang pertama, isi dari berita kerajaan Allah ini, berita gembira ini adalah satu, kehadiran Yesus Kristus atau Isa Al-Masih. Ini yang pertama. Jadi kabar baik dari kerajaan Allah yaitu berisi tentang kehadiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus. Untuk apa? Nanti kita akan jelaskan ya. Kemudian yang kedua adalah ajaran-ajarannya yang disampaikan oleh Yesus Kristus atau Isa Al-Masih ini, yaitu yang bersumber dari Allah Bapa. Ajaran-ajarannya itu yang ada di dalam Injil Kerajaan Allah ini. Yang ketiga, mujizat-mujizat dan tanda-tanda serta nubuat-nubuat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus Kristus. Ya, ini tertulis misalkan di Kisah 2 ayat 22 bahwa Allah melakukan mujizat dan tanda-tanda dengan perantaraan Yesus. Yang keempat, kabar gembira atau kabar baik kerajaan Allah ini juga berisi teguran-teguran dan kritikan-kritikan keras kepada guru-guru palsu, ya, ahli-ahli Taurat, teolog-teolog yang munafik dan sebagainya. Kemudian yang kelima, berisi kabar tentang penderitaan, sengsara, dan kematian Yesus Kristus. Nah, jadi ini bagian dari Injil. Kabar baik kerajaan Allah ini di dalamnya ada berita tentang penderitaan dan kematian Yesus Kristus. Nanti kita akan bahas khusus ini dengan tema tersendiri ya, di video-video yang kemudian. Nah, yang keenam, kebangkitan Yesus Kristus dari kematian. Ada banyak sekali ayatnya di Alkitab. Allah Bapa membangkitkan Yesus, Yesus dibangkitkan, Allah membangkitkan Yesus, Yesus dibangkitkan hidup kembali. Ada banyak sekali ayatnya ya. Kemudian yang ketujuh adalah Yesus Kristus setelah dibangkitkan menampakkan diri kepada para murid selama sekitar 40 hari ya. Berulang kali menampakkan diri dan juga dikatakan
kemudian terangkat ke sorga. Ya, jadi diangkat oleh Allah ke sorga. Kemudian setelah itu yang ke-8 adalah pemberian atau pencurahan Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah roh penolong kepada para murid-murid Yesus. Jadi diberikan pemberian roh penolong. Ini inti isi daripada kabar baik kerajaan Allah. Oke, mari kita lanjut ya. Yang pertama kita bahas ya, kehadiran Yesus atau Isa Al-Masih. Ini kabar baik atau kabar gembira bagi dunia. Karena kehadirannya ini kehadiran yang tidak biasa juga. Ada tanda, ada mujizat khusus juga. Ya, kehadirannya ini sangat luar biasa. Dikatakan di dalam kitab suci bahwa kelahiran Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini bukan hasil pembuahan sperma laki-laki ketemu ovum perempuan, kemudian jadi janin, jadi bayi. Tidak. Tapi kelahiran atau kehadiran Isa Al-Masih ini dikatakan berasal dari kuasa Roh Kudus, kuasa Allah, kuasa kudus dari Allah. Ya, sehingga bukan hasil dari pembuahan manusia pada umumnya. Jadi bisa dibilang Isa Al-Masih atau Yesus Kristus ini manusia yang agak tidak umum atau luar biasa, tidak biasa. Manusia biasanya kan lahir dari hasil hubungan seksual laki-laki dengan perempuan, ya, kemudian lahirlah jabang bayi. Isa Al-Masih tidak demikian, ya. Jadi kehadirannya aja ini sudah menunjukkan keajaiban, kuasa, ya, kerajaan ini berhubungan dengan kuasa Allah yang luar biasa, menunjukkan sebuah tanda dan mujizat luar biasa. Nah, ini kabar gembira, jadi kabar baik bagi dunia. Allah sanggup melakukan hal yang tidak biasa dari sisi kelahiran atau kehadiran Isa Al-Masih. Kemudian yang kedua, ajaran-ajarannya. Wah, ini kalau kita bahas panjang lebar nih. Harusnya kita buat masing-masing ini sesi video sendiri ya. Satu video ya. Tapi pada kesempatan ini kita ulas singkat saja ya. Jadi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Isa Al-Masih ini, Yesus berkata di dalam, tercatat ya, di dalam Injil Yohanes dikatakan, perkataan Yesus sendiri bahwa ajaran-ajaranku bukan berasal dari diriku sendiri. Jadi ajaran-ajarannya Yesus bukan dari Yesus, tapi dari Bapa atau Allah yang mengutus Yesus. Jadi ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Yesus Kristus yang adalah bagian dari kabar gembira kerajaan Allah ini atau kabar baik kerajaan Allah ini berasal dari Allah sendiri. Yesus banyak sekali mengatakan bahwa aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Aku menyampaikan apa yang Bapa menyuruh aku untuk menyampaikan. Begitu ya. Jadi ajaran yang disampaikan Yesus dalam berita baik kerajaan Allah ini berasal dari Allah atau Bapa, yaitu Allahnya Yesus. Yang di dalam Yohanes 20 ayat 17 Yesus berkata, Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Selanjutnya yang ketiga, di dalam kabar gembira atau kabar baik kerajaan Allah ini juga ada mujizat-mujizat dan tanda-tanda dan nubuat-nubuat yang disampaikan oleh Allah sendiri melalui perantaraan Yesus Kristus. Ya, jadi Yesus diberi kuat kuasa oleh Allah, maka Yesus melakukan tanda dan mujizat-mujizat banyak sekali ya. Menyembuhkan banyak sekali orang sakit, orang buta, orang lumpuh dari lahir bisa berjalan, bahkan orang mati bisa bangkit. Mengapa Allah harus memberi mujizat dan tanda-tanda pada Yesus Kristus? Karena Yesus Kristus ini benar-benar Kristus ya, benar-benar utusan, benar-benar orang yang diurapi oleh Allah. Sehingga harus diberi tanda dan mujizat. Supaya manusia percaya dan yakin betul bahwa Yesus ini benar-benar dikirim dari Allah. Maka Yesus diperlengkapi dengan tanda-tanda dan mujizat-mujizat. Di samping itu juga ada nubuat-nubuat yang diucapkan oleh Yesus. Yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah berisi juga teguran-teguran.
yang sangat keras, kritik-kritik pedas. Ya, bahkan Yesus menyebut guru-guru palsu sebagai anjing, ular beludak, serigala buas, serigala berbulu domba. Apalagi ada yang disebut kuburan di labur putih, pekerja-pekerja curang, dan sebagainya ya. Nah, saking keras atau saking pedasnya kritikan-kritikan Yesus yang sangat menghunjam para agamawan-agamawan di zamannya itu, maka akhirnya Yesus harus mengalami nasib dimusuhi, dianggap penyesat, dan sebagainya ya. Itu semua tertulis di dalam keempat kitab Injil. Selanjutnya, karena Yesus melakukan teguran tadi, Yesus mengalami penderitaan, ya, mau dibunuh bolak-balik sama orang, dan akhirnya benar-benar mati dibunuh dengan cara digantung di kayu salib. Nah, di dalam keempat kitab Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sangat jelas dikisahkan bagaimana penderitaan Yesus sebelum disalib, bagaimana kematiannya prosesnya, bagaimana setelah mati dikuburkan, bagaimana juga kemudian dibangkit setelah hari ketiga dibangkitkan oleh Allah. Itu jelas tertulis dalam keempat kitab-kitab yang selanjutnya juga disebut sebagai kitab-kitab Injil ya. Jadi sobat-sobat Warin, fakta atau peristiwa penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus dari kematian ini adalah inti atau bagian yang tidak boleh terpisahkan dari kabar baik atau kabar gembira kerajaan Allah ini. Nah, nanti suatu saat saya akan buat video khusus tentang arti pentingnya kematian dan kebangkitan Isa Al-Masih. Ini penting banget. Ini justru kabar gembira bagi dunia itu di sini. Orang mati dibangkitkan hidup kembali dan hidup kekal. Ini bisa dikatakan juga sebagai jantung dari Injil atau jantung dari kabar baik ini. Juga yang ketujuh adalah Yesus Kristus kemudian setelah dibangkitkan dari mati, kemudian menampakkan diri berulang kali kepada banyak orang, ya, itu tercatat di dalam kitab suci. Kemudian terangkat ke surga. Nah, diangkat ke surga. Tetapi sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus janji, aku tidak akan membiarkan kalian sendiri, ya, tapi akan mengirim penolong. Nah, penolong itu adalah Roh Kudus, Roh penolong. Ya. Jadi inilah isi atau kabar berita daripada Injil Kerajaan Allah. Baiklah, demikian sobat-sobat Warin pemaparan pada video kali ini. Kita akan sambung ya, kita akan lanjutkan nanti membahas masing-masing tema ini di waktu-waktu yang kemudian ya. Intinya adalah apa saja isi atau berita kabar baik kerajaan Allah, inilah isinya. Ya. Jadi teman-teman, inilah isi dari berita kabar baik kerajaan Allah. Terima kasih.